Di tengah kasus penyelidikan kematian pegawai ex-Jampitsus Sutrimo, hari ini proses hukum terhadap kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga dilakukan Kejagung. Febri Adriansyah diperiksa oleh Kejagung terkait TPPU dan kasus korupsi. Lantas bagaimana pengusutan kematian pegawai ex-Jampitsus di tengah proses pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini? Kita terhubung dengan sejumlah narasumber. Ada kuasa hukum ex-Jampitsus Firman Wijaya dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Dengan Cindy di studio. Hamid. Saya mau ke Pak Firman dulu. Pak Firman, kalau untuk hari ini materi yang digali dari klien Anda apa saja dari penyidik? Ya, tentu pastinya adalah sesuai dengan perkembangan penyidikan, masih seputar pendalaman saja ya. Belum ada hal-hal yang cukup signifikan. Tapi pastinya isu sentralnya sejauh mana ya emas, valuta asing atau benda-benda yang bernilai tinggi itu punya relevansi dan akurasi pembuktian dengan persoalan-persoalan yang tanda kutip ya, yang dituduhkan kepada Pak Feby kan, mantan Jampitsus. Nah, sisi lain juga sebenarnya ini kan bagian yang hemat saya tentunya juga harus menghormati. Sisi lain Pak mantan Jampitsus tetap kooperatif, itu bisa kita saksikan hari ini. Namun pun demikian, tim penasihat hukum tentu berharap pihak penyidik memberikan kesempatan dan penghormatan terhadap hak yang dimiliki oleh Pak Feby ya untuk menguji ya validitas keabsahan penyidikan, penetapan tersangka, kemudian penahanan, penggeledahan, penyitaan dan termasuk otoritas kelembagaan mana yang punya wewenang. Nah tadi soal penggeledahan. Ya. Oke, tadi terkait penggeledahan kan itu juga salah satu yang diuji. Tapi dari penggeledahan terakhir Pak Firman, apa saja yang sebenarnya diambil oleh tim 9 Kejaksaan Agung? Ya, kita belum mengetahui informasi ya, tapi kami belum melihat ada perkembangan yang signifikan kaitan itu. Tapi yang pasti mungkin saja pihak penyidik Kejaksaan Agung perlu memastikan prudensial secara hati-hati karena standar kewenangan yang sedang kami uji itu juga menjadi perhatian dari penyidik Kejaksaan Agung. Oke, Mas Usman, hari ini ex-Jampitsus akhirnya juga ditampilkan ke publik menggunakan rompi pink. Kalau menurut Anda sebenarnya ini sudah cukup juga kah untuk menjawab keraguan publik soal transparansi penanganan kasus? Mas Usman, bisa dengar suara Cindy di studio? Oke, kami coba perbaiki lagi sambungan komunikasi dengan Usman Hamid. Kalau gitu, Pak Firman, saya mau tanya lagi, tapi kalau untuk penegasan, tapi sebenarnya kasus yang didalami oleh penyidik hari ini itu kasus yang mana, sprindik yang mana, Pak? Ya, sebenarnya penyidik juga masih melakukan klarifikasi, ya, konfirmasi, ya, walaupun memang pendampingan juga dilakukan oleh Pak Feby Diansah dan Pak Farizi, tapi yang terinformasi sebenarnya belum ada perkembangan lebih jauh ya, kaitan dengan pemeriksaan. Setidaknya menurut hemat saya kaitan tentu saja pasti akan ada klarifikasi menyangkut emas, uang tunai, valuta asing, apalagi itu ya, dokumen, termasuk lokasi usaha yang diinformasikan beberapa media. Ini kan pasti sedang dicari, sedang dibangun. Ada tidak keterhubungannya? Karena ini penting dalam pendekatan causal layer, ya, hubungan sebab akibat, termasuk apa tindak pidana asal dan termasuk apa tindak pidana hasil kejahatan. Ada relasi nggak ini semua? Atau justru malah belum menunjukkan ada clearness, ya, ada keterhubungan yang jelas. Nah, Pak Firman, di tengah kasus penyelidikan ini atau penyidikan ini juga sebenarnya ada salah satu saksi yang sampai mengajukan perlindungan ke LPSK. Anda merasa juga bahwa ada sesuatu yang berkaitan dengan klien Anda sampai seorang saksi harus mengajukan perlindungan dari LPSK? Begini, Mbak, kalau kaitan dengan kelembagaan lembaga perlindungan saksi LPSK ya, sebenarnya di dalam beberapa konvensi itu sebenarnya dalam kaitan hal ini biasa.
Tetapi yang penting pasti akan ada urgensinya untuk memberikan perlindungan. Hanya persoalannya perlindungan terhadap apa? Yang pasti setiap saksi atau pelaku jika meminta perlindungan ada dua positioningnya biasa. Dia inner circle ya dari sebuah kegiatan tertentu ya atau insider information. Nah dua itu. Namun pun demikian tidak semua yang mendapatkan posisi itu kemudian bisa memberikan informasi. Nah persoalannya informasi apa, signifikannya seperti apa itu yang kita tidak tahu. Dan sampai hari ini sepi-sepi saja itu. Saya juga mau coba ke Mas Usman. Mas Usman bisa dengar suara Cindy, Mas Usman? Mas Usman Hamid bisa dengar suara Cindy di studio? Tampaknya masih belum terhubung. Nanti kita coba lagi. Pak Firman, yang juga sekarang jadi sorotan publik di luar kasus dugaan korupsi dan TPPU-nya juga adalah soal kematian ex-Karungga dari Pak Febri Adriansyah, Pak Sutrimo. Klien Anda pernah diminta keterangan juga tidak soal ini? Belum ada dan tidak pernah. Sampai saat ini tidak ada keterangan. Hanya kaitan dengan konfirmasi ya posisi almarhum itu sebagai pribadi sebagai kuasa hukum dan mestinya keluarga ya menyampaikan duka yang mendalam gitu ya. Namun pada sisi ini belum ada pemeriksaan atau permintaan keterangan kaitan dengan kematian Bapak Sutrimo. Berarti polisi belum pernah meminta konfirmasi secara langsung? Belum pernah ada. Tapi kalau respon dari klien Anda terkait kematian Pak Sutrimo yang akhirnya sama publik dikait-kaitkan juga dengan ex-Jampitsus bagaimana? Ya, baik. Soal mengkait itu kan ya itu silahkan saja. Tetapi kan semuanya tentu harus proporsional dan jangan sampai kemudian mengarah pada hal-hal yang sifatnya tendensius. Tapi ada klarifikasi dari pihak keluarga kalau tidak salah soal status posisi almarhum itu sebenarnya bukan Karungga. Jadi ini bagian dari klarifikasi, bukan kepala rumah tangga. Nah, beliau hanya bertugas membersihkan saja rumah dan sebagainya. Dan ada jeda-jeda waktu almarhum itu bekerja di situ, jadi tidak tetap sifatnya. Begitu. Tapi klien Anda kenal langsung dengan Pak Sutrimo? Saya sejauh ini memang belum pernah bertanya, menanyakan itu. Nah, kita konsentrasi sementara ini kepada kasus yang sekarang dihadapi. Utamanya kaitan dengan tuduhan adanya tindak pidana TPPU yang tadi saya sampaikan. Ini kalau kaitan dengan TPPU ini kan delik hasil proses crime. Apakah benda-benda yang bernilai tinggi itu ada hubungannya dengan tindak pidana apa yang dilakukan beliau? Yang sampai hari ini kan belum jelas juga. Nah ini yang ya, tapi klien kami kan tetap kooperatif dan juga menunjukkan selama ini ada keraguan terhadap perlakuan beliau tidak menggunakan rompi dan borgol, tapi sesungguhnya di dalam ketentuan KUHP yang baru 91 kita memang atau penyidik khususnya siapapun itu di dalam hukum acara pidana tidak boleh menimbulkan prasangka presumption of guilty. Jadi jangan sampai menimbulkan. Itu sebenarnya justru pada hukum acara pidana yang baru ini hal-hal semacam itu memang justru dihindari. Mungkin pembentuk undang-undang ya termasuk saya melihat bahwa itu punya lebih banyak efek negatifnya, sementara orang itu kan belum tentu berlaku. Kira-kira begitu. Pak Firman, dari klien Anda juga sudah mantap akan mengajukan pra-peradilan. Yang sejauh ini disiapkan gimana dan seberapa yakin pra-peradilan itu akan mulus bagi kubu Anda? Ya sebenarnya yang saya sudah sampaikan di dalam beberapa pemberitaan, tentunya tidak mungkin kami menggunakan argumen-argumen atau alasan-alasan yang imajiner, alasan-alasan yang nggak bisa diprediksi. Kami justru berangkat dari apa yang saya sampaikan. Ini yang penting ya Mbak, yang saya perlu sampaikan dari dokumen-dokumen yang ada. Kami melihat sebenarnya kan setiap proses penyidikan itu harus dimulai dengan due process. Due process itu atau proses yang benar. Benar apanya? Formal due process. Formalitasnya harus diproses, apalagi substantifnya. Nah, setelah kami mempelajari dokumen, saya melihat beberapa dokumen. Ada yang paling penting pertama, bagaimana seseorang ya bisa dikenai status
tersangka oleh dua lembaga, ya menyangkut satu perbuatan yang sama. Itu tidak ada rezim semacam itu, ya justru malah menimbulkan ya prejudice yang melampaui batas. Berarti Bahkan kalau itu menurut masuk Anda dalam- itu ada kesalahan di situ, ada kejanggalan di situ. Anda meyakini kalau pra peradilan ini nanti akan dikabulkan oleh hakim? Jadi saya menanggapinya begini. Kemarin kan ada dari mantan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung, ya beliau mantan jaksa agung juga, jaksa agung muda, dan petinggi di KPK mengatakan, nah itu kan salah typo error, salah ketik dan sebagainya. Bagaimana mungkin ini salah ketik jika dokumennya berlembar-lembar? Bahkan ini mengarah pada misjudgment by official. Itu yang dilarang di dalam KUHP, termasuk KUHP yang baru. Oke, Nah baik. ini yang menurut saya, ini bukan soal keyakinan, tapi ini ada fakta seperti itu. Oke, Kami serahkanlah kepada majelis hakim untuk menilainya itu. baik. Pak Firman Wijaya, Kuasa Hukum Febri Ardiansyah, terima kasih. Tadi kami juga sudah mencoba menghubungi Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, tapi ada gangguan komunikasi. Terima kasih Pak Firman, saya selalu. Sama-sama, terima kasih, sehat selalu.